Selama Perang Dunia II, sekitar 6 juta orang Yahudi dibunuh dalam satu genosida paling mengerikan dalam sejarah. Tragedi ini dikenal sebagai Holocaust. United States Holocaust Memorial Museum menetapkan 1933 sampai 1945 sebagai tahun kejadian Holocaust, yang dimulai pada tahun 1933 ketika Adolf Hitler dan Partai Nazi naik ke puncak kekuasaan di Jerman. Holocaust berakhir pada 1945 ketika kubu sekutu, yaitu Inggris, Amerika, dan Uni Soviet, mengalahkan Nazi Jerman dalam Perang Dunia II. Tapi bagaimana bisa sebuah negara di bawah kekuasaan rezim Nazi melakukan kejahatan yang begitu mengerikan terhadap satu kelompok manusia? Apa yang membuat masyarakat saat itu membiarkan semua ini terjadi? Antisemitisme atau kebencian terhadap orang Yahudi sudah ada di Eropa selama berabad-abad, bahkan sebelum kedatangan rezim Nazi. Berbagai faktor berkontribusi terhadap munculnya kebencian ini, termasuk akar sejarah yang panjang. Sejak zaman Romawi, orang Yahudi sering disalahkan atas kematian Yesus Kristus yang menimbulkan kebencian yang berkepanjangan. Kemudian pada abad pertengahan, orang Yahudi dihalangi untuk bekerja di banyak profesi, sehingga mereka terpaksa beralih ke bidang perbankan dan keuangan. Hal ini membuat mereka menjadi target tuduhan sebagai penjajah ekonomi, memperkuat stereotip negatif yang semakin mengakar. Ketika memasuki abad ke-19, kebangkitan nasionalisme memperburuk pandangan rasis terhadap orang Yahudi. Identitas etnis dan rasial semakin menguat, dan banyak negara Eropa termasuk Jerman mengembangkan identitas nasional yang eksklusif, di mana Yahudi sering dipandang sebagai ancaman bagi kemajuan bangsa. Ide-ide Darwinisme sosial yang menyatakan bahwa masyarakat manusia berkembang melalui seleksi alam, yang juga menguatkan pemikiran bahwa bangsa Jerman, ras Arya, adalah ras yang superior. Saat Partai Nazi mengambil alih kekuasaan pada tahun 1933, mereka mulai memanfaatkan propaganda secara sistematis untuk membangun kebencian terhadap Yahudi. Melalui media, publikasi, film, dan poster, Nazi menyebarkan stereotip negatif yang melukiskan Yahudi sebagai penyebab semua masalah yang dihadapi Jerman, termasuk kemiskinan dan kekalahan dalam Perang Dunia I. Yahudi digambarkan sebagai makhluk parasit yang merusak masyarakat dari dalam. Setelah berhasil menciptakan kebencian ini di benak masyarakat, Nazi mulai mengambil langkah konkret. Pemerintah Nazi menerapkan undang-undang diskriminatif, seperti Undang-Undang Nuremberg pada tahun 1935, yang mencabut kewarganegaraan Yahudi, melarang pernikahan antara Yahudi dan non-Yahudi, serta membatasi akses mereka di sektor pendidikan dan pekerjaan. Selain undang-undang, Nazi juga mulai menerapkan tindakan kekerasan fisik dan psikologis terhadap orang-orang Yahudi, termasuk serangan oleh kelompok SA atau Sturmabteilung dan perusakan properti Yahudi dalam insiden Kristallnacht atau Malam Pecah Kaca pada November 1938. Sikap masyarakat Jerman pada waktu itu juga berperan penting dalam kebangkitan kebencian. Banyak orang mendukung atau setidaknya nggak menentang kebijakan antisemitisme yang diterapkan Nazi. Mereka terpengaruh oleh propaganda dan teori konspirasi yang disebarkan secara masif. Dalam banyak kasus, masyarakat umum ikut serta dalam penganiayaan ini, baik dengan melaporkan tetangga Yahudi mereka, mengambil alih properti mereka, atau bahkan berpartisipasi dalam kekerasan secara langsung. Setelah kebijakan diskriminatif mulai diterapkan, Nazi beralih ke langkah yang lebih drastis, yaitu pemusnahan massal. Disinilah kamp konsentrasi mulai berfungsi, nggak hanya sebagai tempat penahanan, tapi juga sebagai mesin pembunuhan. Pada tahun 1941, Nazi meluncurkan kebijakan yang dikenal sebagai Final Solution atau solusi akhir untuk mengatasi apa yang mereka sebut sebagai masalah Yahudi. Ini bukan sekedar rencana deportasi biasa,
tapi upaya sistematis untuk menghilangkan eksistensi orang Yahudi dari Eropa. Salah satu langkah awal yang diambil Nazi adalah mendirikan kamp konsentrasi. Kamp-kamp ini seperti Dachau, Sachsenhausen, dan Buchenwald awalnya digunakan untuk menahan lawan politik dan kelompok minoritas lainnya. Namun seiring berjalannya waktu, kamp-kamp ini berfungsi menjadi pusat penyiksaan dan pembunuhan massal. Pada puncaknya, Nazi mulai membangun kamp pemusnahan di Polandia, seperti Auschwitz-Birkenau, Treblinka, dan Sobibor. Di sini mereka mengembangkan metode pembunuhan massal yang sangat efisien dan terencana, termasuk penggunaan kamar gas beracun yang dikenal sebagai Zyklon B. Ketika para korban tiba di kamp, mereka seringkali diberitahu bahwa mereka akan dimandikan sebelum bekerja. Namun, begitu mereka masuk ke dalam ruangan yang terlihat seperti kamar mandi, pintu ditutup rapat dan gas beracun dilepaskan, membunuh mereka dalam hitungan menit. Setelah pembunuhan, tim khusus yang disebut sebagai Sonderkommando bertugas untuk mengeluarkan mayat dan membersihkan ruangan itu untuk digunakan kembali. Bukan hanya pembunuhan massal, Nazi juga melakukan eksperimen medis yang sangat sadis terhadap para tahanan. Salah satu tokoh yang terkenal karena kekejamannya adalah Dr. Joseph Mengele, yang dijuluki sebagai malaikat maut karena eksperimen sadisnya pada anak-anak kembar di Auschwitz. Dia melakukan amputasi tanpa anestesi, mencangkokkan organ, dan menginjeksikan zat beracun ke mata untuk mengubah warna iris. Eksperimen-eksperimen ini bukan hanya kejam, tapi juga untuk memuaskan rasa ingin tahu dan mencari cara mensterilkan kelompok yang mereka anggap inferior. Di luar kamp pemusnahan, Nazi juga memiliki unit pembunuh khusus bernama Einsatzgruppen. Kelompok ini bertugas melakukan eksekusi massal di wilayah baru yang dikuasai oleh pasukan Jerman, terutama di wilayah Uni Soviet. Taktik mereka adalah menggiring orang Yahudi dan kaum minoritas lainnya ke tepi parit yang telah digali. Kemudian mereka ditembak mati. Salah satu contoh kekejaman Einsatzgruppen adalah pembantaian Babiar di dekat Kiev, di mana lebih dari 33.000 orang Yahudi dibunuh hanya dalam waktu 2 hari. Nazi juga menerapkan trik psikologis untuk menipu para korban. Banyak orang Yahudi yang percaya bahwa mereka akan direlokasi untuk bekerja di tempat lain, sehingga mereka membawa barang-barang berharga dan dokumen penting. Namun kenyataannya, tujuan akhir mereka adalah kamp pemusnahan. Di kamp Theresienstadt, Nazi bahkan mendandani tempat tersebut agar terlihat seperti desa Yahudi yang bahagia untuk menipu para pengamat internasional, termasuk Palang Merah. Mereka menciptakan ilusi kehidupan normal di sana untuk menutupi kekejaman yang sebenarnya. Tetapi di balik penampilan itu, Theresienstadt hanyalah tempat transit sebelum pengiriman massal ke kamp-kamp pemusnahan seperti Auschwitz. Setelah Perang Dunia II berakhir, banyak yang mengira bahwa para pelaku Holocaust akan langsung diadili dan dihukum. Namun kenyataannya ratusan penjahat perang Nazi berhasil melarikan diri, menyembunyikan identitas mereka dan hidup bebas di berbagai negara. Hal ini memicu munculnya yang disebut Operasi Pembalasan, sebuah gerakan rahasia yang dilakukan oleh sekelompok penyintas Holocaust dan agen-agen Yahudi untuk memastikan para pelaku ini nggak lolos gitu aja. Salah satu operasi paling brutal dijalankan oleh kelompok bernama Nakam, yang berarti pembalasan. Dibentuk oleh Abba Kovner. Mereka berencana untuk membunuh 6 juta orang Jerman, jumlah yang sama dengan korban Yahudi yang tewas di tangan Nazi. Rencananya adalah meracuni pasokan air di 5 kota besar di Jerman. Namun setelah Kovner ditangkap, mereka mengalihkan rencana tersebut dengan meracuni roti di sebuah kamp tahanan Jerman di Nuremberg. Meski nggak mencapai misi besar, Nakam ingin memastikan bahwa para korban Holocaust nggak bakal dilupakan dengan mudah. Dan pesan mereka jelas, darah dibayar dengan darah. Kalau lagi ngomongin Holocaust, peristiwa ini seolah sudah terbukti dengan sangat jelas dalam sejarah. Namun ya, di balik kebenaran yang sudah diakui secara luas, terdapat berbagai kontroversi dan teori liar yang bermunculan. Seiring waktu, peristiwa ini telah menjadi subjek spekulasi, teori konspirasi, dan bahkan upaya penyangkalan.
Salah satu teori konspirasi terbesar yang selalu muncul adalah teori penyangkalan Holocaust, atau yang sering disebut sebagai Holocaust denial. Nah, teori ini didorong oleh sekelompok orang yang mengklaim bahwa Holocaust tidak pernah terjadi, seperti yang ditulis dalam sejarah resmi. Mereka meragukan jumlah korban, menyangkal keberadaan kamar gas, dan menyebut semua dokumentasi yang ada sebagai propaganda yang dibuat oleh sekutu. Menurut mereka, bukti-bukti seperti kamp pemusnahan di Auschwitz atau kesaksian para penyintas hanyalah bagian dari kebohongan besar untuk memfitnah Nazi. Ada juga teori konspirasi yang jauh lebih gila, yang mengatakan bahwa sebenarnya elit global, termasuk beberapa pemerintahan besar, sudah mengetahui tentang Holocaust jauh sebelum dunia mengetahuinya. Mereka diduga sengaja membiarkan hal ini terjadi. Alasan dibalik teori ini adalah untuk menciptakan narasi tentang kebrutalan perang yang pada akhirnya bisa digunakan sebagai alasan untuk membentuk organisasi internasional seperti PBB. Dan ada juga teori yang menyebutkan bahwa Holocaust sengaja dibesar-besarkan untuk mendapatkan simpati internasional guna mendirikan negara Israel. Para pendukung teori ini percaya bahwa pembunuhan massal yang dilakukan Nazi digunakan sebagai alat untuk menguatkan argumen pendirian negara Yahudi di Palestina. Setelah kita mendengar kisah-kisah mengerikan dari Holocaust dan berbagai teori kontroversi yang menyertainya, kalau kita coba melihat dari sudut pandang yang berbeda, muncul beberapa pertanyaan. Apakah ada alasan di balik penyangkalan Holocaust? Atau ini hanya sekedar cara untuk menyebarkan kebencian dan diskriminasi? Dan mungkinkah Holocaust digunakan sebagai alat politik untuk tujuan tertentu? Lalu, apakah semua yang terjadi saat Holocaust benar-benar murni kesalahan Nazi? Atau ada sesuatu yang lebih besar di balik layar? Beberapa teori kontroversi menyebutkan bahwa tragedi ini justru menjadi dalih untuk melegitimasi pendirian negara Israel di tanah Palestina, menciptakan negara baru yang berakar dari luka lama. Kalau benar, maka Holocaust bukan sekedar genosida, melainkan sebuah permainan geopolitik tingkat tinggi. Kemudian, bagaimana dengan rencana balas dendam besar-besaran yang dilakukan oleh kelompok Yahudi setelah perang? Apakah benar-benar terjadi? Menurut kalian, gimana?